Apakah rekan-rekan pernah melakukan kesalahan penyetoran pajak? Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan dalam penyetoran pajak tersebut? Nah, silakan simak video tutorial ini sampai selesai agar rekan-rekan memahami prosedur dan step by step apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan penyetoran pajak. Oke, langsung saja. Kesalahan penyetoran pajak seringkali disebabkan karena kesalahan dalam pembuatan kode billing. Nah, dalam pembuatan kode billing ini kita seringkali melakukan kesalahan seperti kesalahan pencantuman NPWP, masa pajak, kode jenis pajak, tahun pajak, kode jenis setoran, nomor objek pajak, atau kesalahan dalam pencantuman nomor ketetapan. Nah, ketika kita melakukan kesalahan penyetoran tersebut, prosedur yang bisa kita lakukan adalah prosedur melakukan permohonan pengajuan pemindah bukuan. Nah, saat ini permohonan pengajuan pemindah bukuan tersebut bisa dilakukan secara online melalui website DJP. Nah, langsung saja kita buka browser dan silahkan masuk ke alamat djponline.pajak.go.id. Nah, pasti ketika rekan-rekan membuka browser dan membuka alamat tersebut, kita diminta akan melakukan login, dan silahkan rekan-rekan melakukan login dengan menggunakan akun DJP rekan-rekan semua. Setelah kita melakukan login, berikutnya kita akan dibawa ke menu profile. Nah, di menu profile ini kita terlebih dahulu harus mengaktifkan menu atau fitur IPBK. Atau bagaimana caranya? Kita langsung saja masuk menu profile. Kemudian berikutnya kita masuk ke menu aktivasi fitur di bagian bawah dan pastikan kita sudah melakukan atau memilih opsi IPBK. Ketika kita memilih opsi tersebut, maka layanan ini akan aktif di akun kita, akun DJP online kita. Berikutnya kita harus melakukan perubahan fitur layanan. Jadi kita langsung klik saja ubah fitur layanan sehingga fitur tersebut aktif, sehingga akan muncul notifikasi apakah Anda yakin ingin mengubah. Kita pilih ya, dan kemudian akan ada notifikasi kembali, ubah akses berhasil dilakukan. Silahkan klik OK saja dan browser akan otomatis logout. Silahkan rekan-rekan melakukan login ulang dan kita bisa langsung masuk ke menu layanan. Nah, di bagian menu layanan ini kita langsung klik menu layanan dan pastikan di situ menu IPBK sudah muncul. Nah, kita langsung saja klik menu IPBK. Berikutnya kita akan dibawa, pertama kali masuk ke menu IPBK, kita akan dibawa ke halaman dashboard. Dimana di halaman ini kita akan disajikan beberapa permohonan yang sudah berhasil kita ajukan. Dan di sini kita bisa melihat hasil pemindah bukuan tersebut. Dan dari daftar tersebut yang muncul di sini, kita akan bisa melihat ada beberapa menu di kolom aksi. Nah, di kolom aksi ini kita bisa melakukan beberapa tindakan. Seperti yang pertama, tindakan untuk tombol di bagian atas berupa icon di paling atas ini. Lihat BPS atau lihat bukti penerimaan surat. Kita klik, maka kita bisa melihat atau kita diperlihatkan preview tentang bukti penerimaan surat yang sudah berhasil kita submit dalam menu IPBK ini. Nah, dari sini kita bisa melakukan unduh atau print langsung dari tampilan tersebut seperti ini contohnya, sehingga kita bisa melakukan sesuai apa yang kita inginkan. Seperti contohnya kita ingin mengunduh atau melakukan print langsung dari preview tampilan permohonan IPBK ini. Kemudian menu yang kedua yaitu menu cetak permohonan. Nah, menu cetak permohonan ini kita bisa klik di menu aksi di icon bagian 2 dari atas, dan dari sini kita bisa akan melihat preview hasil permohonan pemindah bukuan yang kita lakukan. Jadi berupa cetakan bentuk formulir permohonan pemindah bukuan. Dari sini kita bisa juga untuk melakukan unduh dan melakukan cetak permohonan dengan mengklik icon atau tanda di preview bagian atas ini. Ada icon unduh dan icon print yang bisa langsung kita cetak dari preview tampilan tersebut. Kemudian menu yang ketiga yaitu menu ringkasan hasil. Kita klik saja menu ringkasan hasil di sini. Dari sini ketika kita klik, kita akan dibawa ke satu halaman yang berisi
ringkasan hasil permohonan pemindah bukuan yang kita ajukan. Dari mulai nama produk hukum, kemudian di sini kita hasil produk hukum, keterangan PBK, kita bisa cek di nomor produk hukum, kemudian nomor BPS, dan di bagian bawah ini ada uraian pemindah bukuan dari dan pemindah bukuan kepada. Di sini intinya menunjukkan bahwa kita melakukan prosedur pemindah bukuan dari satu akun ke akun yang lain. Dari sini kita bisa melihat detail hasil ringkasan permohonan pemindah bukuan yang kita ajukan. Kemudian yang berikutnya yang keempat, jadi cetak produk hukum. Nah, cetak produk hukum ini kita bisa lakukan dengan klik ikon bagian nomor 4 dari atas, dan hasil previewnya kita adalah keterangan hasil pemindah bukuan yang dari kantor pajak. Jadi kalau kita permohonan secara manual, output dari permohonan pemindah bukuan yang kita ajukan adalah seperti ini. Nah, ketika kita mengajukan secara IPBK, produknya juga secara elektronik, langsung bisa kita cetak dan kita print dengan klik ikon unduh dan klik ikon printer untuk melakukan pencetakan secara langsung cetak produk hukum PBK. Nah, seperti itu untuk tampilan preview dari halaman dashboard menu IPBK ini. Kemudian berikutnya bagaimana cara untuk mengajukan permohonannya. Oke, kita langsung saja klik menu permohonan. Kita klik saja menu permohonan. Kemudian di sini kita akan diminta untuk mengisi nomor NTPN yang kita akan lakukan validasi terlebih dahulu. Jadi di bagian kolom nomor pembayaran kita pilih NTPN dan kita input di kolom NTPN ini bukti NTPN, bukti hasil penyetoran kita di angka 3 ini. Kemudian kita lakukan pencarian atau lakukan validasi dengan klik menu cari. Maka sistem akan melakukan cross check validasi dan kita akan diminta untuk mengisi kode keamanan. Kita isikan saja dan kita klik lanjutkan. Nah, begitu sudah kita klik lanjutkan, otomatis detail dari bukti pembayaran akan terpreview di sini. Berapa nominal pembayaran, tanggal bayarnya berapa. Nah, kemudian berikutnya untuk melakukan pengisian atau mengajukan permohonan pemindah bukuan ini, kita diminta untuk mengisi nomor HP dan email. Pastikan isikan nomor HP dan email sesuai dengan data yang benar. Karena apa fungsinya? Ketika semisal ada konfirmasi permohonan pemindah bukuan dari kantor pajak, kita bisa langsung dihubungi karena kita sudah mencantumkan nomor HP dan alamat email yang kita cantumkan di sini. Kemudian di bagian uraian, otomatis di kolom pemindah bukuan dari ini adalah berisi keterangan informasi pembayaran yang sudah berhasil kita lakukan. Nah, kemudian di kolom pemindah bukuan kepada ini kita nanti mengisi data-data kemana kita akan memindah bukuan setoran tersebut. Dari mulai misalkan kita ingin memindahkan dari NPWP 1 NPWP A misalkan ke NPWP B, maka kita bisa mengisi kolom NPWP pemindah bukuan kepada ini. Di bagian kolom NPWP kita isikan dengan NPWP tujuan pemindah bukuan. Kemudian semisal juga di bagian nominal pembayaran, kita ingin memindahkan sebagian dari semisal nominal setoran Rp1.412.060, kita ingin pindah bukukan semisal sesuai nilai setoran tersebut, kita pindah bukukan secara full, maka kita isi sesuai nilai tersebut. Atau semisal kita ingin pemindah bukukan secara sebagian, ya kita isi sesuai nominal yang ingin dipindah bukukan. Kemudian berikutnya ini contohnya. Jadi semisal tadi sudah dari sisi nominal kita sudah isikan. Kemudian di bagian kode akun pajak. Nah, semisal di sini contohnya kode akun pajaknya adalah 41128. Nah, kita ingin pindah bukuan kemana nih? Ke jenis pajak yang lain atau ke jenis pajak yang sama, kita isikan di bagian pemindah bukuan kepada ini. Kita pilih dari mulai kode akun pajak, kode jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, kita isikan sesuai tujuan pemindah bukuan. Nah, jika sudah, semisal contohnya kita sudah isi semua dan kita pastikan data tersebut sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka berikutnya kita masuk ke kolom bagian bawah, kita scroll formulir tersebut ke bagian bawah.
Dan di kolom alasan pemindah bukuan, silakan rekan-rekan isikan dengan alasan dan kronologis pemindah bukuan tersebut, sehingga petugas yang memproses permohonan PBK ini atau pemindah bukuan ini bisa mengetahui secara kronologis dan secara tujuan permohonan pemindah bukuan kita itu untuk apa. Jadi pastikan diisi dengan alasan secara lengkap sehingga nanti memudahkan petugas dalam memproses permohonan yang kita ajukan. Kemudian di bagian file lampiran ini silahkan rekan-rekan lampirkan dengan lampiran yang memang dipersyaratkan. Contohnya seperti bukti penyetoran dalam bentuk PDF dan rekan-rekan bisa upload di sini. Kemudian nanti kita juga diminta untuk memilih opsi pernyataan, di mana intinya menyatakan bahwa tunduk dan patuh dengan segala ketentuan yang mengatur tentang permohonan pemindah bukuan. Nah, contohnya seperti ini, dan terakhir kita bisa melakukan penyimpanan. Nah, ini contoh ketika kita mengupload bukti bayarnya berupa file PDF. Kita pilih bukti bayarnya, kita klik open, kemudian berikutnya, nah ini sudah berhasil upload untuk bukti bayarnya, dan kita centang opsi pernyataan dan kita klik simpan. Maka akan ada ringkasan permohonan seperti ini tampilannya, dan sekali lagi pastikan cross check tujuan pemindah bukuan apakah sudah benar. Jika sudah, kita memilih di bagian bawah, kita scroll di bagian bawah. Kalau dulu di menu EPBK versi pertama kita wajib menyertakan sertifikat elektronik. Nah, kalau saat ini kita sudah lebih fleksibel lagi. Jadi sistem DJP ini sudah lebih fleksibel dengan mengakomodir kode verifikasi ke email. Jadi semisal bagi kita yang tidak atau belum mempunyai sertifikat elektronik juga tetap bisa mengajukan permohonan IPBK ini dengan memilih opsi kode verifikasi via email. Nah, kita bisa memilih opsi tersebut. Nah, ini contoh untuk yang kita memilih sertifikat elektronik, dan kita harus upload sertifikat elektronik, kemudian memasukkan passphrase-nya, baru kemudian kita lakukan submit. Nah, kalau kita memilih verifikasi via email seperti ini, kita klik di sini, maka nanti akan muncul tampilan bahwa kode verifikasi berhasil dikirim ke email, dan kita klik OK saja, dan kita buka email kita dan pastikan kode verifikasi sudah masuk dan kita input di kolom kode verifikasi. Kemudian jangan lupa pilih opsi pernyataannya, dan kita bisa selanjutnya melakukan pengiriman, langsung kirim permohonan atau menyimpan dalam bentuk draft. Semisal kita kirim, maka di sini akan muncul notifikasi bahwa permohonan pemindah bukuan melalui menu EPBK ini berhasil kita lakukan, dan kita bisa melakukan pemantauan. Kita klik OK saja. Nah, di bagian monitoring berikutnya otomatis kita akan dibawa di bagian monitoring. Nah, di bagian monitoring ini kita bisa melihat status permohonan pemindah bukuan yang kita ajukan. Bagi permohonan yang baru saja kita ajukan, di sini statusnya di kolom status ini akan muncul status diproses, dan kita bisa bedakan dengan permohonan yang sudah berhasil atau sudah disetujui. Nah, di statusnya di sini adalah disetujui. Jadi kita bisa pantau di menu monitoring, dan kita juga bisa memilih opsi aksi. Di kolom aksi ini ada beberapa fitur menu, semisal contohnya cetak permohonan atau lihat bukti penerimaan surat. Nah, ini untuk lihat bukti penerimaan suratnya kita bisa klik. Nah, ini contohnya seperti tadi, preview tampilan bukti penerimaan surat, atau kemudian kita pilih cetak permohonan, maka akan muncul cetak permohonan, preview cetak permohonan yang bisa kita unduh atau langsung kita cetak. Kemudian kita juga bisa klik detail permohonan. Jadi detail permohonan di sini seperti ini. Jadi resume, kita bisa memantau informasi permohonan itu, apakah prosesnya di mana, apakah di disposisi atau di penelitian atau persetujuan. Nah, kita bisa memantau permohonan yang kita ajukan melalui menu IPBK ini. Nah, kemudian di menu konfirmasi kita juga bisa melakukan konfirmasi hasil PBK. Jadi misal di sini kita pilih menu konfirmasi, kemudian di kolom NPWP penerima PBK kita isikan nomor
nomor produk hukumnya juga kita isi dan kita lakukan pencarian. Nah, kemudian kita akan diminta untuk mengisi kode keamanan. Kita pilih kode keamanannya, kita isikan dan kita klik lanjutkan. Maka preview atas hasil konfirmasi tadi adalah status PBK-nya apakah disetujui atau ditolak, dan di sini ringkasan permohonan pemindah bukuannya tersebut. Jadi demikian rekan-rekan terkait tutorial cara step by step untuk mengajukan permohonan pemindah bukuan secara online. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan semakin menambah wawasan rekan-rekan semua di bidang perpajakan. Demikian, salam sukses selalu dan terima kasih.